Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 30. Biarkan waktu yang berbicara. Sudahlah, Vin. Yang penting kau sudah tahu bahwa adikmu baik-baik saja. Dia aman. Dia sama sekali tidak tertular penyakitku. Untuk urusan yang lainnya, kau tidak perlu ikut campur. Aku sudah memaafkannya, kata Fajar dengan santainya. Kau gila. Itu dosa besar. Aku yang paham bagaimana situasinya. Lagi pula aku sudah memaafkannya. Dan sekarang kau sudah tahu bahwa adikmu baik-baik saja. Jadi pulanglah, ini sudah larut malam, sahut Fajar memotong ucapan Alvin. Aku tidak akan pulang jika Senja belum menjawab pertanyaanku, kata Alvin dengan tegas. Kau memang keras kepala. Duduklah dan kita bicarakan baik-baik. Jangan terus membentaknya. Dia sedang hamil. Ucap Fajar sambil melangkah mendekati sofa dan kemudian duduk di sana. Alvin dan Senja mengikuti langkah Fajar. Mereka bertiga kini duduk berkumpul di sofa ruang tamu. Jawab Senja, siapa ayah dari anakmu? Tanya Alvin sambil menatap Senja yang duduk di depannya. Maafkan aku, Kak. Aku melakukannya dengan Ken, jawab Senja dengan pelan nyaris seperti bisikan. Ken, mantan kamu. Maaf, Kak. Apa yang kau pikirkan, Senja? Di mana akal kamu? Kenapa bisa melakukan hal sebodoh itu? Untuk pertama kalinya aku benar-benar kecewa padamu, Senja, kata Alvin sambil mengusap wajahnya. Dari dulu Alvin sudah berkali-kali mengingatkan Senja akan pilihannya. Benarkah ia mencintai Fajar? Ataukah dia hanya mencari pelarian? Benarkah Ken mengkhianatinya? Sudahkah Senja membicarakan hal itu baik-baik? Alvin tahu hubungan Senja dan Ken sudah berlangsung lama. Ia tidak ingin adiknya menyesal karena salah mengambil keputusan. Dan lagi, Alvin juga tahu bagaimana hubungan Fajar dan Adara. Alvin takut jika adiknya juga hanya dijadikan pelarian. Dan sekarang pernikahan mereka berjalan rumit ini. Secara tidak langsung ada hubungannya dengan masa lalu. Maafkan aku, Kak. Aku memang salah. Saat aku mencari Kak Alvin, malah Ken yang ada di sampingku. Aku tidak sengaja, Kak. Semuanya terjadi begitu saja. Aku kacau, aku tidak bisa berpikir dengan akal sehatku, jawab Senja di sela-sela tangisnya. Sekacau apapun pikiran kamu, tapi tidak seharusnya kamu melakukan hal itu. Kamu sudah lupa dengan nasihat kakak selama ini. Iya, kamu benar-benar bodoh, Senja, bentak Alvin. Maaf, Kak, ucap Senja. Kamu pikir semuanya bisa diperbaiki hanya dengan kata maaf. Kamu tidak memikirkan bagaimana nasib anak itu nantinya. Bagaimana perasaannya saat tahu dia terlahir karena hubungan zina. Dan jika dia lahir perempuan, baik Fajar maupun Ken, mereka tidak bisa menjadi wali nikahnya. Kau bisa pikirkan itu, Senja, kata Alvin sambil menatap Senja dengan tajam. Aku memang bukan ahli agama, bahkan aku mencari uang dengan cara yang salah. Aku mencari keuntungan dengan menjual minuman keras. Bahkan tempat yang kubangun, seringkali menjadi tempat maksiat. Tapi kamu tahu aku juga terpaksa melakukan itu. Berapa kali aku merintis bisnis yang lain, semuanya gagal. Berapa kali aku mencari pekerjaan, semuanya berakhir buruk. Tapi kamu juga tahu, sedikit pun aku belum pernah menodai wanita. Bahkan saat aku mulai menjalin hubungan dengan Nina, aku berusaha untuk segera menghalalkannya. Bersama dia aku akan mencoba mencari pekerjaan baru. Aku berniat meninggalkan bisnisku yang sekarang. Sambung Alvin dengan panjang lebar.
Tapi aku tidak menyangka, justru kamu yang sudah punya pasangan, dan tidak pernah kekurangan. Malah melakukan hal yang sehina itu. Sejak kecil sudah kutanamkan akhlak dalam diri kamu, tapi apa yang kau lakukan? Kau membuatku kecewa Senja, bentak Alvin dengan penuh emosi. Cukup, Vin. Jangan terus memarahinya. Kau tidak kasihan melihat dia menangis seperti itu? Teriak Fajar sambil beranjak dari duduknya. Kau bodoh, Fajar. Benar bodoh. Dia istrimu. Dia melakukan kesalahan yang fatal, dan kau begitu tenang menghadapinya. Di mana hati kamu? Bentak Alvin sambil menunjuk wajah Fajar. Karena aku tahu alasannya, kenapa dia melakukan itu. Jawab Fajar dengan pelan. Aku juga kecewa, Vin. Tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku tahu menjadi istriku itu memang sulit, jalan hidupku begitu pahit. Batin Fajar dalam hatinya. RGG, geram Alvin sambil mengepalkan tangannya. Melihat Senja yang menangis terisak-isak, Alvin tidak tega untuk terus memarahinya. Lalu bagaimana keadaanmu sekarang, dan kenapa kamu tidak mengatakannya pada Senja? Andai saja kamu jujur dari awal, mungkin semua ini tidak terjadi, Jar, kata Alvin. Kau tidak mengerti bagaimana sulitnya posisiku. Kau pikir ini penyakit yang bermartabat, Vin. Ini aib. Banyak orang memandang penyakit ini dengan sebelah mata. Kau pikir untuk mengatakannya pada Senja itu mudah? Tidak, Vin, itu sangat sulit. Aku mencintainya. Aku takut dia akan meninggalkan aku saat tahu semuanya. Salahkan saja aku memang selalu berada di posisi yang salah. Sejak aku melakukannya dengan Adara, aku sudah salah, Vin. Teriak Fajar sambil memegangi kepalanya. Dadanya tampak naik turun menahan emosi. Kau tahu apa yang akan terjadi saat orang luar tahu keadaanku? Bisnis papa akan hancur, nama baik orang tuaku akan tercoreng. Rasanya otakku sudah tidak sanggup menyimpan beban yang terlalu banyak. Sambung Fajar sambil menggigit bibirnya. Fajar, aku tidak bermaksud menyalahkanmu. Aku hanya... Sudahlah, aku juga tahu kalau yang salah adalah aku, sahut Fajar. Bagaimana keadaanmu sekarang? Wajahmu tampak pucat, dan kau sedikit lebih kurus. Apa kata dokter? Tanya Alvin sambil menatap Fajar. Aku baik saja. Aku pucat karena akhir ini pekerjaanku cukup banyak, aku sedikit lelah. Jawab Fajar dengan asal. Kau yakin? Tentu saja yakin, jawab Fajar. Syukurlah kalau begitu, Fajar. Bagaimana orang tuamu? Apa mereka juga belum tahu apa yang terjadi padamu? Tanya Alvin. Belum.
Jawab Fajar sambil menggeleng. Lalu, entahlah, aku tidak tahu bagaimana cara menjelaskannya. Jadi biarkan waktu saja yang berbicara. Jawab Fajar sambil pikirannya menerawang jauh. Sekarang Senja hamil, dia dalam dilema untuk mengatakannya atau tidak. Jika ia tidak mengatakannya, lambat laun orang tuanya juga akan tahu. Dan mereka akan kecewa jika terlambat mengetahuinya. Tapi jika ia mengatakannya, kesalahan Senja akan terkuak. Orang tuanya akan tahu kalau itu bukan cucu kandungnya. Sekarang apa yang akan kalian lakukan? Tanya Alvin, sambil menatap Fajar dan Senja secara bergantian. Apa maksudmu? Tentu saja kita akan menjalani pernikahan ini dengan baik. Kita berdua saling mencintai, kita berdua saling memaafkan, dan saling menerima kekurangan. Bukankah itu terdengar sangat manis, Vin? Kata Fajar seraya tangannya merangkul Senja, dan menyandarkannya di bahunya. Iya, kedengarannya memang manis, tapi sebenarnya rasanya sangatlah rumit dan pahit. Maafkan aku, Kak. Gara aku hamil, kamu jadi tidak bisa jujur pada Mama dan Papa. Aku telah banyak menyulitkanmu, Kak. Batin Senja sambil menautkan kedua tangannya. Aku tidak tahu lagi harus bicara apa, ucap Alvin dengan pelan. Ia memegangi kepalanya yang terasa pening, karena memikirkan kenyataan yang baru saja ia ketahui. Lalu bagaimana nasib Senja nanti? Cepat atau lambat Tante Rani akan tahu kebenarannya. Dan Fajar, melihat kondisinya saat ini, mampukah ia menemani Senja sampai tua? Ya Allah, kenapa harus Senja yang mengalami semua ini? Kenapa bukan aku saja? Aku pikir pernikahan adalah awal kebahagiaannya Senja, tapi ternyata aku salah. Batin Alvin dalam hatinya. Satu persatu orang mulai tahu tentang penyakitku. Ternyata aku tidak bisa menyembunyikan aib ini selamanya. Batin Fajar sambil tetap memeluk Senja. Aku sudah membuat Kak Fajar dan Kak Alvin kecewa. Maafkan aku Kak. Batin Senja sambil menyeka air matanya. Sang mentari sudah menampakkan keanggunannya. Sinarnya yang keemasan menyemburat indah, menerangi dunia. Menyapa setiap insan yang baru terjaga dari dunia mimpi. Menyambut jiwa tegar yang berjuang melawan kerasnya kehidupan. Di dalam sebuah rumah mewah, di salah satu sudut kota Surabaya, sepasang suami istri sedang sarapan bersama di meja makan. Mereka duduk saling berhadapan, menyantap makanannya sambil sesekali berbincang bersama. Mereka adalah Pak Heri dan Bu Rani. Mereka hanya sarapan berdua, karena Farah sedang menginap di rumah mertuanya sejak 2 hari yang lalu.
Kira kita di sana berapa hari Mas? Tanya Bu Rani pada suaminya. Nanti sore mereka akan berangkat ke Medan untuk melakukan kerja sama bisnis. Jika tidak ada kendala, mungkin hanya 5 hari Ma. Apa Mama jadi ikut? Ucap Pak Heri balik bertanya. Tentu saja, Farah sedang tidak ada di rumah Mas, aku bosan sendirian. Kemarin aku sudah menitipkan urusan kantorku pada Kinan. Siapa tahu juga nanti di sana aku bisa bantu kamu Mas. Jawab Bu Rani sambil tersenyum. Pak Heri menghela nafas panjang, ada sesuatu yang mengganjal di hatinya, namun sulit untuk diungkapkan. Kamu kenapa Mas? Kamu tidak suka kalau aku ikut? Kamu ada niat lain ya? Tanya Bu Rani sambil melirik Pak Heri. Jangan sembarangan Ma, kita ini sudah tua, sudah tidak pantas cemburuan begitu, kata Pak Heri sambil menyesap kopinya. Bukan cemburu, tapi kesal. Masa istri mau ikut saja keberatan? Gerutu Bu Rani. Aku tidak keberatan Ma. Terus, sebenarnya ada sedikit hal yang sedang kufikirkan, ucap Pak Heri sambil memijit pelipisnya. Apa itu Mas? Ada masalah di kantor? Tanya Bu Rani sambil menatap suaminya lekat-lekat. Bukan, jawab Pak Heri sambil menggelengkan kepalanya. Lalu, aku memikirkan Fajar, jawab Pak Heri. Fajar, ada apa dengannya Mas? Tanya Bu Rani. Apa kamu tidak merasa Ma? Akhir ini wajahnya terlihat pucat dan tubuhnya juga sedikit kurus. Apa kira dia sakit ya? Jawab Pak Heri. Waktu rapat 2 hari yang lalu, aku bertemu dengannya Mas. Ia memang sedikit pucat dan kurus. Tapi dia terlihat sehat, dia juga tertawa seperti biasanya. Mungkin dia hanya lelah Mas. Akhir ini dia sering rapatkan. Ucap Bu Rani menjelaskan pendapatnya. Kamu yakin Ma? Tapi kenapa perasaanku tidak enak ya? Kata Pak Heri. Kamu saja yang terlalu banyak berpikir Mas. Dari dulu dia kan seperti itu, kalau terlalu lelah bekerja, jadi pusing dan demam. Apalagi sekarang istrinya sedang hamil, mungkin dia kurang istirahat saja Mas. Ucap Bu Rani. Iya juga Ma, tapi entahlah kali ini aku sedikit khawatir. Itu sebabnya aku keberatan kalau Mama ikut ke Medan. Awalnya aku ingin menyuruh Mama tinggal di rumah, dan seringlah mengunjungi Fajar, kata Pak Heri. Fajar pasti baik saja Mas, kata dokter memang daya tahan tubuhnya lemah, jadi ya seperti itu. Lagi pula kita hanya seminggu kan Mas, tidak lama itu, ucap Bu Rani.
Seminggu itu hanya perkiraan Ma, namanya bisnis terkadang ada kendala. Nanti kalau ada kendala, dan membutuhkan waktu yang lama, aku akan pulang lebih dulu Mas. Boleh ya, aku ikut ya Mas, ucap Bu Rani sambil menatap suaminya. Mama yakin Fajar tidak apa-apa. Yakin Mas, percaya padaku, dia pasti baik-baik saja. Lagi pula kalau dia sakit, pasti dia sudah memberitahu kita, jawab Bu Rani. Iya juga sih Ma, ya sudahlah semoga ucapan Mama memang benar, ucap Pak Heri mengalah. Jadi aku boleh ikut kan Mas? Iya, jawab Pak Heri sambil mengangguk. Terima kasih Mas. Senang sekali rasanya. Sudah lama loh kita tidak jalan. Jalan Mas, kata Bu Rani sambil tertawa bahagia. Ma kita mengurus bisnis bukan jalan-jalan, ucap Pak Heri. Kalau nanti ada waktu senggang, kan bisa kita buat untuk jalan Mas, kata Bu Rani masih tidak mau kalah. Terserah Mama saja, sahut Pak Heri sambil mengulas senyum di bibirnya. Bersambung.